Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya soal video kemarin itu ada yang membahas tentang video kayak apa perjuangan soal negara kita untuk melawan radikalisme. Itu kan ada sebuah adegan yang menampilkan seorang wanita itu berkelahi melawan radikalisme, tapi yang ini itu radikalismenya sayangnya pakai cadar gitu. Dan itu ada adegan soal mencabut cadar itu dan membuangnya. Itu menurut Ustadz bagaimana? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya itu di YouTube sudah sangat banyak berkadek gitu yang komen ya. Jadi saya ikut komentar karena ada pertanyaan ya. Jadi istilahnya itu kan karena iri dengki. Itu intinya kayak gitu tok. Jadi dosa pertama kali yang ada di dunia itu iri, dengki. Ini dosa yang paling berbahaya. Semoga kita dihindarkan dari dosa itu. Karena ini bisa menjangkit semua orang. Orang alim pun bisa kena yang namanya iri dan dengki. Bahkan dunia ini pertama kali ada maksiat besar itu karena iri dengki. Yaitu siapa? Qabil dan Habil itu kan saling membunuh karena salah satunya dengki. Adikku ki elek kok untuk bojo wayu. Di antaranya itu loh, sedekah ya adikku kok diterima kok gak terima. Itu kan iri akhirnya. Anaknya Nabi Adam itu. Yang satu iri akhirnya apa? Dia kena hasutnya setan, disuruh membunuh adiknya sendiri. Dosa membunuh orang pertama kali diawali dengan iri. Itu seperti itu. Makanya orang alim pun kalau iri, ini bisa terjadi seperti itu. Makanya ini sangat berbahaya. Bahkan di Al-Quran itu diterangkan, jadi orang Yahudi zaman dahulu, nah itu ketika dia itu diperangi oleh kaum lain, itu kan dia berharap semoga Nabi akhir zaman lekas datang. Karena di kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi itu kan sudah dijelaskan tentang tanda-tanda akan datangnya Nabi akhir zaman. Dan orang Yahudi itu yakin dengan hal itu karena ada di kitab suci mereka. Dan berharap semoga Nabi akhir zaman itu datang dan menolong mereka. Nah, ketika tanda-tanda Nabi akhir zaman mau muncul, itu kan tanda-tandanya di Taurat kan ada semua, bahkan orang Yahudi ahli-ahli kitab mereka itu tahu. Makanya seperti Bakhira, Rohib itu kan tahu. Tanda-tanda di kitab Samawiyah dulu-dulu udah ada. Nabi masih bayi pun udah tahu, Nabi belum dilahirkan pun tahu. Nabi masih kecil pun udah diketahui, gitu-gitu. Nah, sejak ketika tanda-tanda itu muncul di dalam diri abahnya Nabi, ayahnya Nabi, Abdullah, sudah mulai tampak. Ini orang-orang Yahudi berharap, kan Abdullah itu sudah mulai tampak lainnya mencorong. Jadi lainnya mencorong ning petengan iki padang. Ning petengan padang iki mau, ning gone kitab-kitab Samawi iki ana tanda-tanda tidak hanya itu, banyak. Mereka yakin itu adalah calon orang tua Nabi akhir zaman yang kemungkinan bisa menolong kita, kata orang Yahudi seperti itu. Nah, penggede-penggede Yahudi, corong ono kiai-kiai ini Yahudi, itu berharap nanti anak kita yang jadi Nabi akhir zaman. Nanti keturunan kita pokoknya ada yang dari Nabi akhir zaman. Itu berharapnya seperti itu. Akhirnya Abdullah ini dibuat dengan suatu cara agar bisa menikah dengan perempuan dari keturunan Yahudi. Wes digolekne sing ayu, sing macam-macam, sugih macam-macam. Tapi delalah Abdullah ini nggak mau, atau ada kejadian pokoknya akhirnya nggak jadi, nggak cocok. Wes mau macam dalani Gusti Allah. Karena Gusti Allah nggak berharap apa itu keturunan Nabi akhir zaman dari keturunan Yahudi atau dari keturunan Nabi Yakub. Itu gitu. Tapi dari Bani Quraisy. Memang skenarionya Allah kan beda-beda.
Nah, ketika Abdullah ini menikahnya dengan Siti Aminah, ini kan dari Bani Quraisy. Yang nasabnya itu tepung nih gini Kiai Kilab. Itu mereka merasa, wah, lah kok Nabi akhir zaman sangko Bani Quraisy. Lah nek engko sangko Bani Quraisy sing dadi nabi, dadi wong kondang, dadi hebat. Wong Yahudi ya gak dadi apa-apa. Nah, itu gitu. Akhirnya ketika orang Yahudi dulu pernah menyampaikan, somben ono nabi akhir zaman, ayo do iman karo ndeke, aku pun akan iman dan mendukung dakwahnya. Nah, wong-wong iki wis dikandani penggede-penggede Yahudi ngono. Berhubung nabi akhir zaman sangka jalur Quraisy, iku wong-wong dikandani, sing tak omongno dhisik iku gak bener. Pokoknya iki aja cerita iku neh, tak kei dhuwit. Omonganku sing ndek iki aja sampe mbok critakno anakmu, aja mbok critakno tangga-tanggam. Pokoknya cerita itu harus kamu tutup. Kei dhuwit. Makanya di Al-Qur'an itu ada ayat yang bunyinya wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Orang-orang itu dibeli, tafsirannya di tafsir Munir itu seperti itu, orang-orang itu dibeli imannya atau menjual ayatnya, menjual keimanannya Nabi itu akan datang akhir zaman, dituku, ojo ngomong sing ngono kuwi. Itu kisahnya seperti itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya wong Yahudi gak gelem iman, bahkan kabar Nabi ditutupi, bahkan kepingin mateni Nabi akhir zaman, karena gak berharap ada orang selain dari golongannya yang akan menjadi sosok pimpinan di dunia, panutan dunia, karena dia memang asobiahnya terlalu parah ya Yahudi itu. Jadi sekuturunanku kudune wong apik, wong istimewa, liyane keturunanku pokoknya aja sampai dadi wong apik. Keimanannya pun di kitab-kitab yang mereka baca akhirnya ditolak karena masalah iri dengki. Nah, sekarang itu kasusnya goro-goro fanatik organisasi iri karo organisasi liya. Pokoke ning organisasi liya kudu dianggap salah kabeh. Kan seperti itu. Organisasi lain pokoknya harus salah walaupun toh itu benar. Organisasi kita walaupun toh salah kita harus benarkan. Ini asobiyah yang dilarang oleh Rasulullah. Fanatik dengan golongan asobiyah itu. Kita boleh cinta pada kaum. Jadi Nabi itu pernah ditanya pas masalah Kanjeng Nabi menyampaikan masalah larangan asobiyah. Itu Nabi pernah tanya, wahai Rasul, apakah kita cinta kepada kaum kita termasuk asobiyah? Nabi menjawab, tidak. Yang menjadikan asobiyah itu ketika kamu mencintai kaummu salah tetap kamu bela. Ini yang terjadi. Orang di luar kaum kamu, di luar golongan kok ngelakoni benar, itu pun akan dianggap salah. Jadi seakan-akan itu yang dianggap radikal itu kan orang yang bercadar, ya kan? Bercadar itu elek. Padahal kayak golek ning kitab takrib gak usah ado-ado. Santri ngajine kitab takrib lah. Cilik meneh Sulam Taufik Safinah Sulam. Iku cadar hukumnya wajib kharijah salat. Mbok takokno kiai sapa ae nek memang kiai ini memang alim iso maca kitab kuning, hukumnya cadar iki piye menurut Imam Syafi'i? Juga mesti wajib. Kitab-kitab Imam Syafi'i sing mukhtasar kitab kecil-kecil Imam Syafi'i pun sudah dijelaskan mulai dari Safinah, Sulam, Takrib, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Jadi aurate wong wedok ning jabane salat iku kabeh awake hatta wajihiha wa kaffaiha, sampai rai karo telapakane iki aurat kabeh. Lah ngene iki nek sing cadaran dianggap radikal. Berarti Imam Syafi'i lah radikal, Takrib lah radikal, Sulam Safinah lah radikal. Ngaji sing ngaji santri pondok ngajine Sulam Safinah lah dianggap radikal. Nah ini kan yang salah. Karena apa? Sifat iri dengki tadi. Jadi merasa ada kaum lain, pokoknya dia salah harus disalahkan dengan alasan radikal macam-macam sudah. Jadi intinya jangan sampai kita mempunyai sifat iri dengki. Kita boleh berorganisasi tapi jangan sampai asobiyah. Organisasi teman kita, organisasi kita salah, yuk kita harus mengakui itu salah, kita benarkan, nggak mau dibenarkan ya udah, jangan kita bela. Kalau ada organisasi lain sama-sama Islam, itu kok ada benernya ya kita akui bahwa itu benar, jangan disalahkan. Karena apa?
umat Islam itu bersaudara. Bukan sekarang ini nek ogak sak golongan, nek ogak sak partai, nek sak ogak sak koalisi, nek ora sak kelompok, nek ora sak apa nek ngarani? Organisasi sak ormas itu dianggap musuh. Ini salah besar.